Ya, oke. Sesi tanya jawab akan kita buka selama 1 jam. Jadi buat para saudara-saudari dan juga yang hadir di Zoom, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih. Cik, perkenalkan nama semester ya, baru sampaikan pertanyaan. Sudah poin aja. Ya, shalom, selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pentakosta Ia dari jurusan teologi. Sesuai konteks pembahasan kita itu The Trinity. Yang saya paham, yang saya mau tanya di sini dari beberapa penjelasan Bapak tadi saya tangkap itu Bapak yang sejati dan anak yang sejati. Jadi saya mau coba tanya bagaimana kita dapat membedakan hubungan spesial anak yang sejati terhadap Bapak yang sejati dan anak-anak yang lain. Tadi saya tangkap anak-anak yang lain itu misalnya di kitab Wahyu Ayub itu iblis pun adalah anak Allah juga. Kedua, ada gajah itu. Ya, saya langsung jawab atau buat pertanyaan lagi biar sekaligus. Oke, ada yang masih mau bertanya? Biar bisa dipersiapkan pertanyaan. Ya, silakan sampaikan nama dan semester prodi. Perkenalkan, nama saya Fernando Johanis. Saya dari semester 7 teologi. Ingin bertanya, tadi ada beberapa pemaparan yang Bapak sampaikan lebih mengenai kepada ajaran Tritunggal itu diajarkan oleh Rasul, dan Rasul itu mendapatkan ilmu Tritunggal itu dari Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai anak-anak teologi atau umat Kristen melihat ada beberapa artikel bahwa ada gereja-gereja Tuhan yang menolak ajaran Trinitas atau Tritunggal. Apakah gereja tersebut atau orang-orang yang seperti itu, bagaimana kita menanggapi hal itu, Pak? Apakah memang mereka berasal gereja tersebut memang dari Tuhan atau bagaimana? Kita melihat hal itu. Terus yang kedua, dalam Yohanes 10 ayat 30, bagaimana kita memaparkan kepada orang yang Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih. Oke. Baik, silakan dijawab langsung. Ya, untuk pertanyaan yang pertama dari Pentakosta ya. Anak Pentakosta. Bagaimana membedakan status keanakan Yesus dengan status anak-anak yang lain? Saudara dan saya juga disebut anak-anak Allah. Kemudian para malaikat juga disebut anak-anak Allah. Atau saudara baca Mazmur pasal 82 di ayat 1 dan ayat 2 mereka bahkan itu ada perdebatan ya, apa itu para malaikat atau para hakim disebut Elohim. Kemudian di ayat yang ke-6 itu mereka disebut Bene Elohim, jadi anak-anak Allah. Jadi itu bicara tentang divine council atau para malaikat, termasuk iblis juga. Ayub pasal 1 itu juga disebut sebagai anak Allah. Nah, kenapa yang ciptaan disebut sebagai anak Allah? Waktu saudara disebut sebagai anak, itu maksudnya apa? Saudara berasal dari papa saudara. Saudara tidak berasal dari pohon. Ya, kalau saudara berasal dari pohon, saudara anak pohon. Saudara berasal dari pisang, saudara anak pisang. Karena saudara diciptakan oleh Allah, maka saudara disebut anak Allah. Tapi bukan hanya itu, jadi saya perlu memberi sedikit lecture tentang expansive language itu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Jadi selain semua ciptaan yang hidup ya, living creatures, itu disebut selain binatang, manusia, para malaikat, disebut anak-anak Allah dalam pengertian itu. Tapi juga anak Allah itu digunakan dalam pengertian spesifik. Misalnya the Davidic King, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 7, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, janji bahwa nanti anak Daud itu akan memerintah di dalam satu dinasti yang kekal. The Davidic King itu disebut sebagai the Son of God. Yang saudara bisa lihat lanjutannya dalam Mazmur pasal 2. Hari ini, today,
aku memperanakan engkau. Yang nanti muncul lagi di dalam Mazmur 110 ayat 3 yang sayang sekali diterjemahkan akibat pemberian vokalisasi yang salah dari kaum Masoreh. Padahal itu bicara tentang kelahiran anak sebelum embun pagi, sebelum fajar. Artinya dia dilahirkan secara dikal. Jadi, dan itu konteksnya bicara tentang Mesias sebagai the king, sebagai raja dan imam besar. Jadi kalau saudara raja, saudara sebutan lain bagi saudara adalah the son of God. Kenapa raja disebut sebagai the son of God? Karena dalam pengertian tertentu dia mengimitasi Tuhan. Mengimitasi dalam hal apa? Mengimitasi dalam hal memerintah, dalam hal kedaulatan. Jadi sama seperti Tuhan memerintah dengan kedaulatan, dengan otoriti, demikian juga seorang raja memerintah dengan kedaulatan dan otoriti. Dan karena itu dia disebut sebagai the son of God. Tapi juga bukan hanya itu. Pengertian sebutan anak Allah juga digunakan dalam pengertian spesifik yang lain. Misalnya kalau saudara baca salah satu kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit dari 12 ucapan bahagia itu, salah satunya adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai the sons of God, anak-anak Allah. Nah, kenapa orang yang membawa damai bukan rakit bom panci ya? Jadi yang rakit bom panci itu pasti anak setan. Ya, udah pasti. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut the sons of God. Kenapa yang membawa damai disebut the sons of God, anak-anak Allah? Karena mereka mengimitasi Tuhan dalam aspek tertentu. Sama seperti Tuhan adalah sumber damai dan pemberi damai, pembawa damai. Demikian juga mereka yang membawa damai dalam eksis itu, dalam area itu, mereka meneladani Tuhan. Dan karena itu, mereka disebut the sons of God. Dan ini kemudian nanti membentuk satu metafora penting yang digunakan sangat banyak di dalam PL maupun di dalam perjanjian baru tentang metafora anak. Jadi kalau saudara itu berasal dari, saudara itu punya temperatur temara, saudara akan disebut sebagai anak guru. Kenapa saudara disebut sebagai anak guru? Bukan karena guru itu melahirkan saudara, tapi karakter saudara itu belong dengan family temara. Maka saudara disebut sebagai anak guru. Kalau saudara itu membawa damai, saudara disebut anak Allah karena saudara belong kepada keluarga yang membawa dan memberikan damai. Jadi itu membentuk metafora semacam itu. Nah, jadi apa yang membedakan Yesus dari semua pengertian yang tadi, termasuk di dalam Keluaran, Israel disebut sebagai anakku. Efraim juga disebut sebagai anak sulungku. Jadi umat pilihan disebut dengan sebutan anakku. Jadi penggunaan istilah anak, perhatikan ini baik-baik supaya saudara jangan salah. Jadi waktu saudara foto, saudara pukul rata semua. Ya, perhatikan baik-baik. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sebutan anak itu digunakan dalam pengertian yang beragam, tidak satu dan sama. Jadi saudara harus tentukan berdasarkan konteks. Tapi secara kategorial, semua itu meskipun dalam pengertian spesifik yang berbeda, namun digunakan untuk yang ciptaan. Nah, sekarang apa yang membedakan sebutan Yesus sebagai anak dengan kita sebagai anak? Ada dua. Saudara, saya baru membahas review dari satu buku ditulis oleh seorang doktor yang baru, orang PhD ya, yang baru saja meraih gelar PhD di bawah bimbingan promotor dari bimbingan dari Dr. Simon Getterpohl di Cambridge. Terbit tahun ini, bulan Mei yang lalu, diterbitkan oleh InterVarsity Press ya, tentang The Paradox of Sonship, paradoks keanakan, Christology
of the Epistle to the Hebrews. Jadi paradoks Yesus sebagai anak di dalam surat Ibrani. Dan poin dari argumen dari namanya Jamyesen, poin argumen dari Dr. Jamyesen adalah di dalam surat Ibrani, sebutan anak untuk Yesus itu punya dua arti. Dan kedua arti ini membedakan Yesus sebagai anak dengan para malaikat sebagai anak, dengan saudara dan saya sebagai anak. Dua arti. Arti yang pertama adalah Yesus sebagai anak dalam arti dia adalah Mesias. Saudara sebagai anak, tapi saudara bukan Mesias kan? Para malaikat itu Mesias atau bukan? Bukan. Israel Mesias atau bukan? Bukan. Para raja Mesias atau bukan? Bukan. Jadi sama-sama disebut anak kan? Tapi pengertiannya berbeda. Anak bagi Yesus digunakan dalam arti Mesias. Dan kalau saudara baca Ibrani pasal 1, dia kutip Mazmur pasal 2, kutip 2 Samuel pasal 7 untuk mengatakan Yesus sebagai anak lebih tinggi dari para malaikat. Nah, para malaikat juga disebut sebagai anak kan? Tapi keanakan Yesus itu lebih tinggi karena dia sebagai anak dalam pengertian dia adalah the Messiah, Sang Mesias. Tapi bukan hanya itu. Yesus juga sebagai anak bukan hanya dalam pengertian Mesias di dalam surat Ibrani, tapi dia adalah the eternal Son of God. Jadi anak dalam pengertian dia adalah anak yang kekal. Jadi sama seperti Bapa itu kekal, anak juga kekal. Dan itu di dalam teologi sistematika Kristen disebut sebagai doktrin kelahiran anak secara kekal. The eternal generation of the Son. Jadi Bapa memperanakan Yesus secara kekal. Nah, saudara jangan langsung membayangkan seperti ibu-ibu memperanakan. Jadi kalau dia memperanakan berarti sebelum diperanakan dia belum ada. Itu saja Konsili Nisea penting. Konsili Nisea memberikan definisi tentang begotten. Begotten, not made. Dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi definisi dari dilahirkan itu apa? Tidak diciptakan. Nah, kalau you tidak diciptakan berarti you kekal. Karena sebutan Bapa anak bagi Yesus dan Bapa, dan ini saudara perlu perhatikan baik-baik. Supaya saudara ngerti. Sebutan Bapa anak bagi Yesus dan Bapa itu sebutan yang bukan hanya menandai relasi, tapi relasi yang mutualistik. Misalnya begini. Bisa enggak saya disebut sebagai Bapa kalau saya tidak punya anak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya tidak punya anak, saya tidak bisa disebut sebagai seorang father. Karena seorang father itu relational term. Sebutan istilah relasional. Jadi digunakan dalam kaitan sesuatu yang lain. Jadi waktu saudara disebut sebagai Bapa itu berarti saudara punya anak. Dan saudara tidak bisa disebut sebagai anak kalau saudara tidak punya Bapa. Jadi Bapa tanpa anak tidak ada Bapa. Dan anak tanpa Bapa tidak ada anak. Itu maksudnya. Itulah sebabnya Konsili Nisea mendefinisikan kelahiran anak secara kekal itu sebagai begotten, not made. Karena sama seperti anak tanpa Bapa tidak ada anak, demikian juga Bapa tanpa anak tidak ada Bapa. Jadi kalau Bapa kekal, anak harus kekal. Dan ini adalah, saya mau kasih tahu saudara-saudara, ini adalah argumen paling powerful saudara berhadapan dengan para saksi Yehova dan kaum Arya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena mereka percaya Bapa itu disebut sebagai Bapa. Maka pertanyaan, kalau kamu percaya Bapa disebut sebagai Bapa, pertanyaannya apakah dia Bapa yang kekal? Mereka akan bilang yes. Nah, kalau dia Bapa yang kekal, dia harus punya anak yang kekal. Karena you tidak bisa disebut sebagai Bapa kalau you tidak punya anak. Jadi kalau Bapa kekal, Yesus harus kekal. Kalau Bapa itu kekal, maka dia harus punya anak yang kekal. Itu Konsili Nisea. Ya. Nah, jadi saya kira jawabanmu sudah, pertanyaanmu sudah terjawab. Ya, bahkan sudah dapat kuliah kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan gereja-gereja yang tidak mengakui doktrin Tritunggal? Itu bukan gereja yang sejati.
Ya, saudara yang menjadi anggota dari gereja, yang gembalamu tidak percaya doktrin Tritunggal, ada dua hal. Saudara ganti gembala atau ganti gereja. Ya, karena doktrin Tritunggal itu fondasi dari iman Kristen. Saudara, identitasmu Kristen karena Tritunggal. Kalau kamu tidak percaya Tritunggal, you bukan Kristen. Nah, memang ada kasus di mana gembalanya Oneness, tapi jemaatnya Trinitarian. Nah, kasusnya begitu kan, makanya tadi ada dua kemungkinan. You ganti gembala atau you ganti gereja. Ya, kalau gembalanya itu sudah menjadi seperti penguasa cilik di dalam dunia persilatan ini, ya daripada you ribut, ya you ganti gereja, kan gereja banyak. Datang join dengan Haji Asmos, ya kan? Ada pendeta Nathan di sini. Ya, jadi saudara yang di Zoom ini, dan ini direkam dan saya katakan kepada saudara, akan ditonton oleh banyak orang. Kalau saudara ada di gereja, apakah Oneness, Pentecostalism, apakah Unitarian, dan lain sebagainya, yang tidak percaya doktrin Allah Tritunggal, dua hal. Daripada saudara lama-lama di situ saudara masuk neraka. Dua hal. Ganti gembala yang percaya doktrin Tritunggal atau ganti gereja yang percaya doktrin Tritunggal. That's it. Ya? Oke. Sudah kan? Ya. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Jadi saudara-saudara, nanti dipikirkan ganti gembala atau ganti gereja. Ya. Pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman dari Zoom ada atau siapa? Ada dari Zoom? Ya, boleh dikirim pertanyaan. Yang dari Zoom, sebutkan namanya, terus asal dari pertanyaan. Pertanyaan dari R.KM Doktrinal. Pertanyaannya begini, bagaimana konsep Tritunggal dalam Kekristenan untuk memahami tiga pribadi dan satu esensi? Apakah di dalam PL, yakni di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, menunjukkan konsep yang sama dengan Tritunggal? Bagaimana aplikasi kita sebagai umat Kristen yang memahami Tritunggal? Lalu, apakah pada peristiwa ekskatologi, yakni kedatangan Tuhan Yesus, terdapat konsep Tritunggalan tetap ada? Yang selanjutnya, bagaimana memahami Roh Kudus dan Roh Kristus atau Roh Tuhan Yesus itu sendiri dalam Tritunggal? Yang berikutnya, bagaimana Jangan terlalu banyak, nanti saya tidak ingat. Jadi kita jawab dua dulu, nanti setelah itu tambah lagi ya. satu orang? Hah? Pertanyaannya Itu pertanyaan satu orang? Ya. Banyak lagi. Oke, saya jawab dua pertanyaan dulu, nanti baru lanjut lagi. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama, tentang kata kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Betul? Ya, Kejadian 1 ayat 26. Kemudian yang kedua, apakah pada peristiwa ekskatologi yang kedatangan Tuhan Yesus tetap ada konsep Tritunggalan? Tadi sebelum itu ada satu pertanyaan. Yang sebelumnya, bagaimana aplikasi kita sebagai umat Kristen yang memahami Tritunggalan? Jadi, oke, pertanyaan kedua tadi itu sifatnya praktikal, jadi saya skip aja dulu. Saya jawab pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga, ya, Kejadian 1 ayat 26 dan soal eskatologi, apakah memang akan ada Tritunggal ya. Nah, saudara-saudara, saya sudah punya satu presentasi yang sangat lengkap terkait dengan kata kita. Jadi itu self-referensial, artinya Tuhan bicara tentang dirinya sendiri. Nah, banyak orang gagal berupaya mereinterpretasi itu, seakan Tuhan bicara dengan para malaikat. Gagal memperhitungkan bahwa itu bukan orang ngomong tentang Tuhan, tapi Tuhan ngomong tentang dirinya sendiri. Nah, secara logis itu begini. Kalau Tuhan itu betul-betul Unitarian, saudara sudah belajar teologi, Unitarian berarti Tuhan itu cuma satu esensi, satu pribadi doang, seperti Oneness Pentecostalism, seperti Rabbinic Judaism, seperti Tauhid, itu Unitarian. Kalau Tuhan itu Unitarian, apa kepentingannya dia pakai kata kita?
Karena itu Tuhan ngomong tentang dirinya sendiri, itu self-referensial. Bukan orang ngomong tentang Tuhan. Kalau saudara bilang itu pluralis majestikus, itu karena orang ngomong tentang, jadi Tuhan ngomong tentang dirinya sendiri, bukan hanya satu kali, tapi setidaknya ada 4 kali di dalam perjanjian lama menggunakan kata kami atau kata kita, ya. Kejadian 1 ayat 26, kemudian Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22, kemudian Kejadian pasal 11, kemudian Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Dan yang lebih menarik adalah yang di Kejadian pasal 3 ayat 22, karena Tuhan bukan sekadar bilang kita, tapi Tuhan bilang salah satu dari kita, one of us. Jadi meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti langsung mengenai Tritunggal, tapi sebuah ungkapan yang koheren, konsisten dengan doktrin Tritunggal. Dan itu sebenarnya tadi saya awali dengan katakan, kalau saudara baca perjanjian lama perjanjian baru tanpa percaya Tritunggal, saudara menjadi pusing tujuh keliling. Karena sekarang kalau saudara Unitarian, misalnya saudara seorang Rabbinic Judaism atau seorang Unitarian, yang baca perjanjian lama, Tuhan bilang kita atau kami, menurut saudara harus memberikan reinterpretasi. Karena Tuhan yang saudara percaya itu hanya satu pribadi. Kalau hanya satu pribadi, kenapa dia sebut dirinya kita? Saudara akan pusing tujuh keliling. Kalau saudara seorang Trinitarian, saudara akan bilang amin. Saudara tidak pusing, memang itulah Tritunggal. Jadi kalau Tuhan ngomong dengan bentuk tunggal, itu Tritunggal. Tunggal itu kan Esa kan? Kalau Tuhan ngomong dengan bentuk plural, saudara juga amin. Karena memang itulah tri. Jadi tri, plural, tunggal, tunggal. Saudara tidak ada masalah dengan bentuk plural semacam ini di dalam perjanjian lama. Yes, itu harus Tritunggal. Saya lihat ada beberapa teolog di Indonesia mengikuti tafsiran rabbinik, ya, bahwa 1:26, Kejadian 1:26 itu Tuhan bicara kepada para malaikat, divine council. Itu tafsiran Yahudi rabbinik, ya. Saya percaya itu tafsiran yang absurd, dan saya sudah buktikan itu dalam satu sesi presentasi yang lebih dari 1 jam. Tapi ringkasnya itu begini, kenapa itu absurd? Karena kata na'aseh, baiklah kita menjadikan. Kalau saudara melakukan studi leksikal, studi kata di dalam perjanjian lama, always kata itu selalu digunakan, bukan semata-mata ngasih tahu saudara, mari kita makan pizza, tapi kemudian saudara tidak makan, cuma saya yang makan. Kata itu selalu digunakan untuk ajakan bagi pihak yang ikut melakukan apa yang diajak. Misalnya waktu Tuhan memberikan Taurat melalui Musa, kemudian Israel berkata, na'aseh, kami akan melakukan. Nah, bukan berarti yang ngomong aja, orang yang ngomong dia sendiri yang lakukan. Tentu yang dimaksudkan adalah semua Israel harus lakukan itu. Dengan kata lain, kenapa tafsiran rabbinik itu absurd? Karena kalau kamu bilang itu malaikat, maka itu berarti malaikat ikut menciptakan manusia. Dan itu tidak mungkin. Kedua, kalau kamu bilang itu malaikat, saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Tidak ada dasarnya di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Harus Tritunggal. Harus Tritunggal. Kemudian apakah pada masa eskatologi akan ada Trinity? Yes. Saudara baca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 kan bicara tentang langit baru dan bumi baru, kan? Ya kan? Artinya bicara tentang surga. Kehidupan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara lihat di situ, ya. Dimulai dari ayat yang ketiga. Wahyu pasal 22. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba. Ini terjemahan yang salah. Kenapa salah? Karena kalau saudara baca tahta Allah dan tahta anak domba, berarti ada berapa tahta? 2 tahta, kan? Plural atau jamak? Tunggal. Tunggal atau jamak? Jamak. Bahasa Yunani-nya tidak jamak, tapi tunggal. Hanya ada 1 tahta. Jadi tahtanya Allah, Bapa,
juga adalah tahtanya anak domba. Jadi itu terjemahan yang salah ya. LAI ini banyak melakukan kekacauan. Kalau saudara lihat Amsal pasal 8 ayat 22, masa hikmat itu diterjemahkan sebagai ciptaan yang pertama. Itu kan ngawur itu, bidat itu. Para saksi Yehova makanya sering kutip ayat itu kan. Padahal kata kanani di dalam bahasa Ibrani itu tidak harus berarti diciptakan, itu berarti dilahirkan. Dan memang konteksnya kalau saudara baca sampai ayat 30 Amsal pasal 8 bicara tentang hikmat sebagai desain. Anak yang dilahirkan sebelum semua ciptaan itu justru kalau saudara baca bapak-bapak gereja, Amsal pasal 8 dikutip untuk mendukung doktrin kelahiran anak secara kekal. Kok malah nyeleneh gara-gara LAI kita ini menerjemahkannya sebagai ciptaan yang pertama. Nah, usah saudara punya otak Einstein. Itu kan bicara tentang hikmat kan? Bayangkan, hikmat itu hikmatnya Tuhan. Nah, kalau hikmat Tuhan itu diciptakan, berarti pernah ada waktu Tuhan tidak punya hikmat. Kalau Tuhan pernah tidak punya hikmat, maka sebelum dia punya hikmat, itu dia adalah Tuhan yang bodoh. Ya, stupid. Lihat implikasinya. Bukan hanya terjemahan bidat, tapi terjemahan absurd. Bagaimana mungkin kamu menerjemahkan hikmat Tuhan sebagai ciptaan pertama? Kamu belajar teologi atau tidak? Atau jalan-jalan kemudian jadi penerjemah Alkitab? Itu harus direvisi itu. Itu terjemahan bidat itu. Menyesatkan itu. Nah, hal yang sama terjadi juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga, itu juga terjemahan yang salah. Karena tahta Allah dan tahta anak domba, itu kata tronos, itu muncul dalam bentuk tunggal. Dia tidak muncul dalam bentuk plural, tronoi, tapi tronos, tunggal. Jadi tahta itu adalah simbol dari kekuasaan, prerogatif, pemerintahan sebagai raja, ya kan? Jadi Tuhan itu tidak punya 3 authority. One authority, Seir, berbagian di dalamnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya tahtanya itu dibahasakan sebagai tahta yang tunggal. Jadi itu sekadar sedikit eksegesis untuk teks itu ya. Ayat yang ketiga, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi sekarang saudara sudah ketemu 2 pribadi kan? Ada Bapa dan Delem. Delem itu di dalam kitab Wahyu itu sebutan metaforik untuk Yesus Kristus. Dan di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, ini mengingatkan kita akan Wahyu pasal 13. Jadi Tuhan menulis namanya di dahi kita, dan setan juga memberi tanda kepada pengikutnya di dahi. Itu tidak bicara tentang chip. No, itu adalah bahasa simbolik untuk bicara tentang kamu itu miliknya siapa. You belong to whom. Itu tidak bicara tentang ada chip, ada teknologi, itu absurd. Kitab Wahyu itu kan kitab simbolik, kitab apokaliptik. Kita skip itu ya, nanti saya bisa jadi panjang. Nah, jadi di ayat yang ketiga ya, namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya. Dan setelah aku mendengar melihat semuanya, aku tersungkur di depan kaki malaikat dan telah menunjukkan semuanya itu kepadanya dan menyembahnya. Dan sebelum pasal 22, pasal 21, nanti saudara baca sendiri. Dari tengah takhta yang satu itu mengalir aliran air kehidupan. Nah, saudara ingat Yesus di pasal Yohanes pasal 6 mendefinisikan aliran living waters itu dengan apa? Roh Kudus.
Roh Kudus. Jadi Trinity persis ada di pusat dari langit baru dan bumi baru. Yes, saudara akan bertemu di Trinity di dalam langit baru dan bumi baru. Dan kita bisa develop argumen itu mulai dari Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Isi Yohanes tentang the throne, tahta Allah itu. Jadi dia melihat anak domba itu di tengah tahta itu, kemudian ada Bapa duduk di atas tahta, dan ada the seven spirit. The seven spirit itu bukan ada 7 roh secara literal, itu ungkapan dari Yesaya pasal 11, bicara tentang 7 kualitas dari Roh Kudus. Jadi di pusat, di ruang tahta Allah itu, yang present di situ adalah the Trinity. Ada Bapa, ada the Lamb, dan ada the seven spirit. Bukan ada 7 roh, tapi itu Roh Kudus. Itu ungkapan metaforik, simbolik untuk Roh Kudus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak. Ya, ya. Selamat datang Dr. Stanley. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Bapak narasumber tentang Tritunggal itu sendiri untuk bisa dipahami secara fundamental dengan bahasa sehari-hari? Lalu pertanyaan kedua dari orang yang berbeda, yaitu Sylvia. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus tidak disebut anak? Roh Kudus keluar dari Bapa sama seperti anak. Yohanes 8 ayat 42. Ya. Oke. 2 pertanyaan dulu ya. Bagaimana supaya orang mengerti Trinitas dalam bahasa sehari-hari? Itu pertanyaan berasumsi. Pertanyaan yang mengasumsikan bahwa kalau saudara bilang Trinitas, maka orang tidak mengerti. Seakan-akan saudara memerlukan istilah lain yang sehari-hari untuk orang bisa mengerti. Nah, saudara-saudara, saya sudah keliling banyak tempat dan bicara dengan sangat banyak orang. Dan biasanya orang yang mengatakan Tritunggal itu sulit dimengerti, sebenarnya bukan dia tidak mengerti. Dia tidak percaya. Jadi untuk menutupi ketidakpercayaannya, dia bicara seakan-akan ada sesuatu di dalam Trinity itu yang membuat dia tidak bisa percaya, yaitu karena tidak bisa dimengerti. Sekarang saya tanya saudara, kalau Tritunggal itu berarti Tuhan itu Esa, tapi Tuhan itu Esa berkeberadaan dalam 3 pribadi, apa susahnya ngerti itu? Jangan ngerti kok. Anak saya yang masih SMP aja, saya ajarin Trinity, ngerti. Saya suruh dia ulangin kembali, persis dia ulangin kembali. Ngerti dia. Karena dia paham, kalau saudara bikin figur 1 dimensi, garis, maka hanya ada garis. Iya kan? Tapi begitu saudara bikin figur 2 dimensi, maka ada segi 4, itu 2 dimensi. Tapi begitu saudara bicara tentang kubus, yang ada gabungan dari N6 persegi 4 membentuk 1 kubus, itu bukan lagi 1 dimensi, bukan lagi 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Nah, itu masih dalam level manusia loh. Dalam level manusia saja, 1 objek itu bisa punya dimensi yang kompleks. Bagaimana dengan yang metafisik? Kalau dalam level manusia, 1 orang, 1 esensi, 1 pribadi. Itu level manusia. Tapi masa pada level metafisik, 1 esensi tidak bisa 3 pribadi. Sama seperti 1 garis itu bisa membentuk 1 dimensi cuman lain, tapi bisa membentuk figur segi 4 itu 2 dimensi, tapi bisa membentuk 1 kubus. Itu 3 dimensi. Itu masih dalam level fisikal. Bagaimana dengan yang metafisika? Jadi bukan orang tidak mengerti, mereka tidak mau percaya. Nah, kalau kamu tidak mau percaya, tolong jangan berbohong bahwa kamu tidak mengerti. Gunakan istilah yang persis. Banyak orang sekarang kan suka bergombal kan. Dia mikir sesuatu yang lain tapi ngomong yang lain.
untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Nah, tidak boleh ada dusta di antara kita. Maka kalau you tidak percaya, bilang aja tidak percaya supaya saya doakan kamu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua. Oh, kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai anak? Karena memang Alkitab tidak menyebut Roh Kudus sebagai anak. Karena waktu bicara tentang Tritunggal, itu bukan suka-sukanya kita kan? Oh, saya mau menyebut Roh Kudus sebagai anak. Bukan menurut saya, bukan opini si A, bukan opini si B, dan si C. Kita harus setia kepada biblical teachings. Pengajaran Alkitab. Nah, Alkitab tidak menyebut Roh Kudus sebagai anak, maka kita tidak menyebut Roh Kudus sebagai anak. Karena Alkitab menyebut Yesus sebagai dasar, kita menyebut Yesus sebagai dasar. Kalau Alkitab tidak menyebut Yesus sebagai dasar, saya yakin gereja juga tidak akan menyebut Yesus sebagai dasar. Jadi persoalannya bukan kenapa kita tidak menyebut Roh Kudus dengan sebutan anak, tapi persoalannya adalah karena memang itu tidak ada di dalam kitab suci. Kita tidak boleh ngarang. Kita tidak boleh ngarang. Terminologi itu berasal dari kitab suci. Sebutan-sebutan itu berasal dari kitab suci. Bedakan dengan kesimpulan dan penarikan deduksi logis dari pengajaran Alkitab. Misalnya begini, kita juga tidak ketemu istilah Tritunggal di dalam Alkitab kan? Betul? Atau saudara pernah ketemu? Di pasal mana, ayat mana, kitab mana? Ada? Ada? Tidak ada kan? Tapi kenapa saudara gunakan? Meskipun bukan istilah Alkitab. Karena Trinity adalah kesimpulan yang sah. Merangkum semua data kitab suci. Karena kalau ada 3 pribadi yang berbeda, tapi Tuhan itu cuma satu, maka sekarang bagaimana kamu ringkas itu? Ya Tritunggal. 3 pribadi yang berbeda. Untuk Tuhan yang esa, Tritunggal kan? Jadi sah atau tidak kata itu? Sah. Ada di dalam Alkitab atau tidak? Tidak ada. Tapi boleh digunakan atau tidak? Boleh. Karena tidak semua hal yang istilahnya tidak ada di dalam Alkitab, tapi tidak boleh digunakan. Jadi kita harus lihat batasan-batasan semacam itu ya. Jadi ada istilah-istilah yang merupakan kesimpulan yang sah dari kitab suci. Dan meskipun istilahnya tidak ada, tapi menolong meringkas banyak hal. Dengan istilah-istilah yang kita harus setia kepada penggunaannya di dalam kitab suci. Jadi pertanyaan itu bisa dijawab dengan sederhana karena Alkitab tidak menyebut Roh Kudus demikian. Oke. Ya, silakan. Terima kasih buat jawaban. Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan dari Zoom. Mungkin 2 pertanyaan bisa Pak ya? Bisa. Satu lagi dari Zoom dan satu lagi. Lain. Pertanyaan terakhir dari KKN Doktrinal. Bagaimana memahami Roh Kudus dan Roh Kristus atau Roh Tuhan Yesus itu sendiri dalam Tritunggal? Ya, Oneness Pentecostalism adalah satu ajaran yang sebenarnya betul-betul tidak punya akal sehat. Karena kemudian mereka menyamakan Roh Kudus dengan Yesus. Hanya sebutannya yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Alkitab menggunakan Roh Kristus, artinya Kristus sebagai predikat dari Roh, maka Kristus pasti bukan Roh Kudus. Itu hanya bahasa sederhana. Nah, kenapa Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kudus? Jadi jelas ya, Roh Kudus disebut Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus, pasti pribadinya beda. Pasti pribadinya beda. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa disebut Roh Yesus Kristus? Itu yang tadi ayat yang dikutip oleh Ibu Sylvia tadi kan. Karena menurut Yohanes dan yang dicatat di dalam Yohanes, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Jadi sama seperti the Spirit of God
tapi juga disebut sebagai the Spirit of Christ. Jadi itu language dari kitab suci. Dan ada justifikasinya. Oke. Baik, sudah dijawab dengan sangat baik. Saya akan lanjut ke beberapa ini. Pertanyaan dari saya tahu bahwa ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sendiri memanggil pribadi Bapa dengan sebutan Bapa. Namun kalau kita berpikir secara logika, dalam pengakuan iman Rasul itu disebutkan bahwa dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita berimajinasi atau melihat hal itu, mengapa pribadi Roh Kudus tidak disebutkan sama seperti kayak Yesus memanggil Roh Kudus Bapa? Karena kan dalam pengakuan iman Rasul kan dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita berpikir secara manusiawi, kalau dikandung dari Roh Kudus berarti bisa dong kita panggil dia dengan sebutan Bapa. Oke, terima kasih. Makanya kita harus berhati-hati untuk terlalu precise dan terlalu detail. Nanti saya akan kembali kepada pertanyaan itu. Tapi ada satu contoh dari sejarah gereja. Begitu orang mau terlalu precise, mendadak dia jadi bidah. Nestorius pada abad keempat mendebat penggunaan istilah Theotokos bagi Maria, yang nanti kemudian melahirkan konsili Efesus 431. Nah, kenapa dia tidak setuju dengan penggunaan istilah Theotokos? Karena menurut dia tidak mungkin Allah itu punya ibu. Theotokos berarti the mother of God, bunda Allah kan. Nah, kalau dia Allah, maka dia sudah ada sebelum semua ibu. Jadi tidak mungkin ada ibu Allah. Precise kan? Precise kan? Kemudian dia usulkan, oke, mari kita ganti dengan Christotokos, ibunya Kristus. Benar nggak itu? Benar. Precise nggak itu? Precise. Tapi sekarang akibat dari kamu ingin precise banget, Kristus itu jadi 2 orang, 2 pribadi sekarang. Karena seakan-akan ada Allahnya, kemudian ada manusia, yang kemudian nanti itu direspons dengan konsili Efesus menegaskan harus gunakan Theotokos dengan kualifikasi dalam arti dengan pembatasan. Istilah ini bukan tentang Marianya, tapi tentang Yesus. Jadi yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus. Tapi Yesus itu sebagai one person adalah Allah. Adalah Allah. Itu sebabnya secara sah istilah itu digunakan untuk Maria. Dan bukan hanya itu. Digunakan untuk melawan Arius. Karena problem dari Arius adalah dia dilahirkan dari seorang perawan, seorang perempuan. Tuhan tidak dilahirkan. Jadi kalau Tuhan tidak dilahirkan, Yesus dilahirkan, dia Tuhan yang sejati atau bukan? Bukan. Nah, makanya itu dilawan dengan istilah itu. Jadi begitu saudara ingin precise banget karena dikandung dari Roh Kudus, maka Roh Kudus juga harus disebut sebagai Bapaknya Yesus. Sekarang kamu akan berhadapan dengan problem lain. Problem lainnya adalah ada tidak dasarnya untuk Yesus menyebut Roh Kudus dengan sebutan Bapa di dalam kitab suci. Jadi bukan hanya persoalan presisi logis, tapi juga presisi Alkitab. Saudara tidak boleh jatuh di salah satu. Kadang-kadang orang ingin persis banget, tapi kemudian dia jatuh ke dalam bidang tertentu. Hal yang sama juga terjadi. Kenapa muncul konsili Kalsedon? Karena setelah Nestorius, jadi ini karena kita sedang bicara tentang historical defense, jadi saya kasih kuliah sejarah gereja dulu. Saudara tahu, setelah Nestorius muncul Eutyches. Eutyches mulai mikir, kalau Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati seperti kata Cyrilius dari Alexandria. Jadi Cyrilius ini melawan Nestorius. Kalau Yesus Allah sejati dan manusia sejati dan dia hanya satu pribadi, maka kedua sifatnya itu harus bergabung, bercampur menjadi satu, menghasilkan sesuatu yang lain. Dia kasih ilustrasi begini. Kalau saudara punya warna hijau
dan saudara punya warna biru, saudara campur akan jadi warna apa? Kuning. Ada jenis yang ketiga. Jadi Yesus adalah jenis yang ketiga dari pencampuran ilahi dan manusia. Dalam pengertian tertentu, you lihat logiknya kan? Ya kan, Allah sejati menjadi manusia sejati satu pribadi. You lihat logiknya, you bisa lihat rasionalitasnya, tapi sekarang you jadi tidak. Karena sekarang Yesus bukan Allah sejati, manusia sejati, tapi satu jenis yang lain. Pencampuran antara Allah sejati dan manusia sejati. Dan itu saja dilawan di dalam konsili Chalcedon. Jadi saudara harus berhati-hati. You pick up satu elemen, kemudian you pengen precise banget. Tanpa mengingat elemen-elemen lain di dalam doktrin Kristologi atau doktrin Tritunggal itu sendiri. Ya. Oke. Baik, jawaban yang luar biasa dari pembicara kita, Beredeus, Bereboko 100% Allah, 100% manusia. Dengan kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi. Ada yang masih mau bertanya? Silakan angkat tangan dan berdiri. Luar biasa. Ya, perkenalkan namanya. Ya, oh ini dulu. Baik, saya mau bertanya di sini. Saya kelihatan ganteng nggak? Supaya sekarang jangan ngantuk. Ya, lanjut. Baik, langsung saja pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menilai iman orang Kristen perdana yang kala itu belum akrab dengan formalisi dogmatis tentang Allah Tritunggal? Apakah iman mereka adalah iman yang sah? Terima kasih. Itu juga pertanyaan yang berasumsi. Sekarang saudara harus jelas dulu apa yang saudara maksud dengan iman. Kalau yang saudara maksud dengan iman adalah sesuatu yang ada di dalam batin saudara, tidak ada orang yang bisa nilai itu. Karena kita tidak diciptakan untuk jadi dukun. Jadi mendadak saya bisa membaca apa yang ada di dalam hati. Nah mungkin itu kan. Tapi saudara-saudara, di dalam surat-surat Paulus, kata pistis, iman, itu selain bicara tentang trust. Jadi ada perbedaan antara trust dan belief. Ya. Trust, saudara mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tapi iman itu digunakan secara objektif, bicara tentang doktrin. Misalnya Efesus pasal 4, satu iman. Nah, satu iman maksudnya apa? Kita percaya hal yang sama. One doctrine. Dan waktu dia bicara tentang satu iman, dia bicara tentang apa? Satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Nah, mungkin saudara pikir ya, tapi kan mereka tidak punya pengakuan iman seperti pengakuan iman Katolik, kemudian Gregorius dari Neo-Caesarea, atau apa namanya Novatianus dari Roma, atau Irenaeus dari Lyon. Saudara, yang saudara saya perlihatkan kepada saudara itu adalah jawaban dengan cara yang berbeda untuk konteks yang berbeda. Kalau saudara berhadapan dengan tantangan yang baru, saudara harus pakai otak, pakai hikmah untuk menemukan cara komunikasi yang baru. Jadi saudara merumuskan apa yang saudara imani dalam bentuk kalimat-kalimat ringkas, credo, itu tidak dimaksud. Hari ini kan banyak orang Kristen karena ingin jumpa litan di altar. No creed but Christ. Jadi tidak perlu pengakuan iman, yang penting Kristus. Itu juga credo loh, jadi dia membunuh dirinya sendiri. Karena no creed but Christ itu sendiri adalah creed. Adalah credo. Nah, rumusan-rumusan pengakuan iman secara ringkas itu adalah cara komunikasi yang efektif melawan para bidah. Dan bukan itu tidak ada di dalam perjanjian baru. Dan saudara saya kasih referensi saja. Karena sebentar lagi saya harus ke bandara, Pak Pendeta. Karena jam 7 saya mesti kembali ke Batam. Jadi saya kasih referensi G.N.D. Kelly. Saudara catat namanya J.N. Kelly, double L, K-E-L-L-Y. Kemudian judul bukunya adalah The
early Christian doctrines. Doktrin-doktrin Kristen yang mula-mula, dan dia tidak bicara tentang pengakuan iman rasuli, Thaumaturgus, Novatianus, Irenaeus, Tertullianus, atau Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Syria. No, dia bicara tentang kalimat-kalimat credo, pengakuan-pengakuan iman yang ada di dalam Perjanjian Baru. Saya kasih satu contoh atau dua contoh, kemudian kita selesai ya. Misalnya Roma 10 ayat 9-10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Saudara, kalau saudara pelajari di dalam bahasa Yunani-nya itu membentuk satu struktur kias. Itu adalah pengakuan iman yang dikutip oleh Paulus. Itu Paulus tidak nulis itu dikuat oleh Paulus atau satu lagu, dan kemudian kita tutup. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus bilang yang paling penting yang kusampaikan kepadamu di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata protos, artinya sesuatu yang kepentingannya menempati urutan paling pertama. Jadi banyak hal yang penting dalam dunia ini kan, tapi yang ini kepentingannya menempati urutan paling pertama. Dan apa itu? Lalu Kristus mati, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit, Kristus menampakkan diri pertama-tama kepada 12 rasul, kemudian Kefas, kemudian Yakobus, kemudian aku yang paling terakhir. Saudara lihat, saudara baca scholar manapun, even Bart Ehrman yang agnostik itu, dia akan kasih tahu saudara bahwa ini adalah kredo gereja mula-mula. Dan kalau saudara baca James D.G. Dunn yang judul bukunya Jesus Remember, tebalnya lebih dari 100 halaman, dia menyatakan pengakuan iman itu bahkan sudah ada even months, hanya beberapa bulan setelah Kisah Rasul pasal 2 gereja terbentuk di Yerusalem. Itu James D.G. Dunn, bukan orang konservatif, bukan evangelikal, dia seorang yang agak liberal, sudah meninggal ya, ahli Perjanjian Baru dari Durham University. Atau misalnya Filipi pasal 2 yang dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, hidup taat sampai mati di atas kayu salib. Itu lagu himne yang dikutip oleh Paulus. Jadi siapa bilang mereka tidak punya doktrin? Itu hanya akal-akalan dari para pendeta yang tidak mau belajar teologi, tidak mau belajar doktrin, membodohi jemaat dengan mengatakan tidak perlu doktrin. Yang penting kita nyanyi, kemudian ketawa-ketawa, loncat-loncat, senang-senang, kemudian menyanyi sampai capek. Jadi waktu nyanyi kita suruh Tuhan dengar, tapi waktu Tuhan ngomong kita tidur. Kemudian penyembahannya 2 jam, khotbahnya 15 menit, dan persembahannya 3 kali. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati Pak Pendeta Nathan dan para dosen, para staf, para mahasiswa sekalian. Terus bertumbuh, rajin belajar ya, rajin baca buku. Doakan Pak Ketua dan para dosen supaya tetap setia dan tangguh melayani saudara-saudara sekalian.